المشركين إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى في القرآن الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا وإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Jemaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Segala puji bagi Allah Ta'ala yang telah memberikan kenikmatan, memberikan rezeki karunia-karunia hingga mendekatkan diri kita kepada Allah, sehingga menjadikan diri kita orang yang berusaha bersyukur atas nikmat Allah dengan memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walhamdulillah, segala puji bagi Allah Ta'ala. Pada hari yang mulia ini kita berusaha untuk menjadikan hari yang menambah kepada ketakwaan, hari yang menjadikan wasilah perantara terhadap ketaatan kepada Allah, menambah pundi-pundi amal ibadah kepada Allah dan tabungan kita kelak nanti di akhirat, sehingga menjadikan diri kita orang-orang yang bertakwa di sisi Allah, orang yang dicintai oleh Allah dan diridhoi olehnya, yang mudah-mudahan ditempatkan di sisinya yang paling mulia di dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat serta salam mari kita sampaikan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan keluarganya, kerabat-kerabat beliau, sahabat-sahabat beliau, dan orang-orang yang terdahulu kala yang telah memperjuangkan agama beliau hingga saat sekarang ini. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita senantiasa untuk mempertebal keimanan kita kepada Allah dengan mengamalkan perintah-perintah Allah Subhanahu wa ta'ala yang tentunya terangkum dalam Al-Quranul Karim. Berikut juga dengan larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala, peringatan-peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah difirmankan dalam Al-Quranul Karim. Inilah merupakan sumber dari kehidupan kita, petunjuk dari setiap jalan kehidupan yang kita lalui, dari langkah yang sekarang kita jalani hingga tentunya menuju ajal masing-masing akan tiba adanya. Untuk itu jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, sering kita baca, sering kita hafalkan, sering kita ulang-ulangi suatu ayat Allah Subhanahu wa ta'ala yang besar, yang agung adanya,
tentunya setiap orang di sini telah menghafalkan dengan baik, yaitu ayat kursi. Ayat kursi merupakan ayat yang memiliki nilai makna yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca, yang tidak meninggalkan setiap salatnya, setiap akhiri dalam salatnya, fi kulli duburi salatin ayat al-kursi, dia membaca ayat kursi, maka tidak ada penghalang baginya kecuali kematian. Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan tentang keutamaan ayat ini, keagungan ayat ini, sehingga ketika ditanyakan kepada sahabat Abu Dzar, wahai Abu Dzar, tahukah engkau di dalam Al-Quran ada ayat yang paling agung, yang di dalamnya terkandung kumpulan dari hati Al-Quran, yaitu ayat kursi. Jemaah sekalian, sebagaimana yang dikisahkan dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, termasuk dari keutamaan ayat kursi, ketika ada salah satu jin yang mendatangi salah satu sahabat, dan dia mengajak berkelahi. Kemudian dia menyatakan, jika engkau kalahkan diriku dalam pergulatan ini, maka aku akan kabarkan suatu manfaat yang besar, di mana jika engkau baca ayat tersebut, maka jin tidak akan masuk, tidak akan mampu menembus rumah yang telah dibaca di dalamnya ayat kursi. Jemaah sekalian, begitu banyak sering kita dengar, sering disampaikan, atau sering kita pelajari tentang ayat kursi ini. Setiap individu kita tentunya banyak menghafal dan sering kita ulang-ulang bersama. Jemaah sekalian, di sini khatib akan mengulas bagaimana keagungan firman Allah Subhanahu wa taala. Salah satu keutamaan yang sebagaimana disebutkan Allah dalam ayat ini, yaitu a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm, lahu ma fis samawati wa ma fil ard, man dzal ladzi yashfa'u 'indahu illa bi idznihi, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum, ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ayat kursi ini terkandung ada 9 kata yang dimulai dengan Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum dan ditutup dengan wa huwal aliyul azim. Ada 9 kalimat yang tersusun begitu dahsyat di dalamnya, sehingga seseorang yang ingin mempelajari Al-Quran, yang ingin dekat dengan Al-Quran, yang tahu mentadaburi Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan kalimat demi kalimat yang sungguh luar biasa. Jika kita perdalami, kita telaah bersama, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, Allah hanya satu-satunya yang tidak ada sesembahan, dan dia maha kekal dan maha mengurusi segala-galanya. Kita lihat di ayat yang terakhir, di kalimat yang terakhir, wa huwal aliyul azim. Kandungan pada kalimat yang pertama, wa huwal hayyul qayyum, berkaitan erat dengan Allah firmankan wa huwal aliyul azim. Dia yang maha tinggi,
dan yang maha agung. Dia yang segalanya mengurusi, yang maha menghidupkan, yang maha kekal, dan maha tinggi adanya. Allah puji di dalam dirinya, sehingga kita kenal dengan asma wa sifatullah. Disinilah bagaimana Allah menyambungkan kalimat yang pertama dengan kalimat yang kedua. Bisa kita lihat pada kalimat berikutnya, la ta'khudhuhu sinatu wala naum. Yang Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah mengantuk dan tidak pernah tertidur. Pada kalimat yang kedua ini, kalian lihat pada kalimat yang sebelum terakhir, yaitu wala ya'uduhu hifdzuhuma. Jemaah sekalian, ini keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada tidak yang bisa mampu mengucapkan dalam satu ayat, suatu kalimat, di antara satu dengan yang lainnya memiliki kandungan keterkaitan yang sungguh luar biasa. Allah tidak pernah ngantuk dan Allah tidak pernah tidur, karena segala sesuatunya ada di dalam penjagaannya, ada di dalam kekuasaannya. Ayuhal jamaah, Allah Subhanahu wa ta'ala mengabarkan bagaimana Rabb kita, ilah kita, tumpuan dari kehidupan kita, yang memiliki pada kalimat berikutnya, yaitu lahu mulkus samawati wal ard. Dia yang memiliki langit dan bumi. Ayuhal jamaah, seandainya seseorang yang ditugaskan untuk menjaga sebagai keamanan, seseorang yang menjaga ketertiban, mungkin hanya beberapa jam saja, dia akan mampu terus melihat keadaan, berdiri tegak, mengawasi, mengontrol pada setiap keadaan. Lihat bagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala menggambarkan dia memiliki, menciptakan bumi dan langit yang dia tidak pernah tertidur dan tidak pernah mengantuk. Ayuhal jamaah, bisa dibayangkan jika Tuhan tertidur, jika Tuhan mengantuk, apa yang akan terjadi pada bumi ini? Apa yang terjadi pada kehidupan di dunia ini, atau alam jagat raya semesta ini? Pernahkah terpikir kepada kita, oleh kita? Pernahkah kita membayangkan akan zat Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha sempurna, yang terkandung di dalam ayat ini, yang tidak akan luput dari setiap penjagaannya, wala ya'uduhu hifdzuhuma, sehingga terkait seseorang yang menjaga mungkin bisa saja dia mengantuk. Manusia siapapun atau makhluk apapun, dia akan kelelahan dan akan kecapean. Namun Allah tegaskan di dalam ayat kursi ini, wala ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak akan mungkin tertidur atau mengantuk. Dalam setiap penjagaannya, Allah terus mengawasi kita. Sehingga lihat kalimat yang berikutnya, lahu mulkus samawati wal ard. Dan kalimat yang sebelumnya atau sebelum terakhirnya, wala wasi'a kursiyuhus samawati wal ard. Ayyuhal jamaah, begitu indahnya Allah. Kalimat yang di atas dengan kalimat yang di bawah memiliki keterkaitan yang sungguh luar biasa, yang tidak mungkin akan bisa ditata, akan mungkin diucapkan oleh manusia. Inilah ayat Al-Kursi yang senantiasa kita baca, yang kita hafalkan. Allah nyatakan, man dzalladzi yashfa'u indahu illa bi'idznih.
Kemudian Allah terangkan segala sesuatunya. Tidaklah orang yang memiliki syafaat, yang mampu memberikan syafaat, memberikan pertolongan, memberikan kekuasaan, bantuan, kecuali dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala. Izin dari Allah subhanahu wa ta'ala, sehingga berkaitan dengan Allah nyatakan wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan yang mengelilinginya, tidak ada yang bisa meliputinya, atau tidak akan mampu mendapatkan ilmunya kecuali yang Allah subhanahu wa ta'ala kehendaki. Berkaitan dengan syafaat dan ilmu ini, Allah gabungkan, Allah kaitkan sesuai dengan keizinnya dan sesuai dengan kehendaknya. Ayuhal jamaah, bagaimana Allah menggabungkan kalimat yang di atas dengan kalimat yang di bawah, sehingga ini merupakan rangkaian yang seharusnya bagi orang-orang yang senantiasa dekat dengan Al-Quran, begitu dalam, begitu meresapi akan hakikat keagungan Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada kata untuk jauh dari Al-Quran. Tidak ada alasan untuk tidak membaca Al-Quran, mengkaji Al-Quran, memahami makna-makna Al-Quranul Karim. Jamaah Jum'ah yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, satu ayat yang digambarkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala pada pertengahannya, ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum. Allah mengetahui apa yang ada di belakang dan apa yang ada di depan, yang masa lalu dan masa akan datang. Allah subhanahu wa ta'ala telah mengetahui itu semua. Ini yang terkandung begitu luar biasa dalam ayat kursi yang senantiasa kita baca. Satu ayat yang jarang sekali seseorang tidak hafal, jarang sekali orang tidak tahu tentang bacaan ini. Namun sangat disayangkan berapa banyak orang yang tidak mengerti maknanya, yang tidak tahu terjemahannya, yang tidak pernah memahami isi kandungan di dalamnya, sehingga Al-Quran hanya dibaca dan dibaca saja. Mungkin itu pun kalau seandainya ada waktu senggang belaka, atau kalau seandainya ingat, atau hanya sekedarnya saja. Jamaah sekalian, untuk itu rubah diri kita. Mari kita upayakan, kita perdalami ayat Al-Quran ini. Kita jadikan Al-Quran bukan hanya sekedar sampingan dalam kehidupan kita, bukan hanya sekedar sisa waktu yang kita miliki belaka. Al-Quran bukan hanya sekedar pajangan yang ada di masjid-masjid, di lemari-lemari, di sekolahan-sekolahan. Ayyuhal jamaah, di sini kita bisa melihat hanya satu ayat saja, kalimat yang terangkai oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mampukah ada orang yang bisa mengaitkan kalimat yang pertama dengan kalimat yang terakhir, kalimat yang kedua dengan kalimat yang sebelum terakhir, berikutnya sampai tersusun sebuah makna yang begitu mendalam? Ayyuhal jamaah, tiada lain dan tidak akan mungkin yang mampu berbuat demikian, yang bisa menyamai atau bahkan menjiplak. Tidak akan mampu, mustahil itu adanya, karena ini merupakan keagungan Allah subhanahu wa ta'ala, kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga bagi para muslimin, para jamaah sekalian, kembalikan diri kita, jadikan pribadi-pribadi muslim
yang senantiasa mempelajari ayat Al-Quranul Karim, melihat sejarah bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam mengajarkan ayat demi ayat, surat demi surat kepada generasi-generasi yang terbaik dahulu kala, yang senantiasa berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini merupakan hakikat, merupakan konsekuensi yang tidak ada tawar-menawar, yang tidak ada toleransi, kecuali harus menjalankan dalam kehidupan kita, harus berpegang teguh di dalamnya, harus mengikuti setiap petunjuk-petunjuknya. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Fastaghfirullah, innallaha huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana lil Islam wa hadana lil iman wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ayyuhal jama'atul jum'ah rahimani wa rahimakumullah. Ittaqullah wa dharul fawahisha ma dhahara wa ma batan. Jamaah sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bertakwalah kepada Allah. Tingkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Upayakan untuk senantiasa menjadi orang-orang yang bertakwa dalam kehidupan ini, sehingga ditempatkan di sisi Allah yang mulia. Untuk itu tiada lain, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, haqqa tuqatih, dengan sebenar-benar takwa, wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan senantiasa berpegang pada Islam yang merupakan petunjuknya, korelasinya, hubungannya sangat erat dan dekat, yaitu dengan Al-Quranul Karim. Tiada lain, ini merupakan ketentuan yang Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa dinasihatkan, yang senantiasa disampaikan pada setiap pekan kita, pada setiap khutbah-khutbah kita, di setiap tempat adanya. Tiada lain, ketakwaan yang bagaimana, yang seharusnya seorang mukmin, seorang muslim yang telah menjadikan dirinya terwujud, yaitu ketakwaan yang sejati, ketakwaan yang hakiki, dengan mempelajari Al-Quranul Karim. Jemaah Jum'ah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, tentunya banyak sekali, banyak hal dalam Al-Quranul Karim yang merupakan mukjizat dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang terbesar, turun kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau seandainya kita mampu, seandainya kita memiliki kesempatan, memiliki upaya, kerja keras memperdalami Al-Quranul Karim, niscaya sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengangkat, menjadikan diri kita orang-orang yang terbaik. Man ta'allamal Qur'an khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Sebaik-baik kalian adalah orang-orang yang senantiasa belajar Al-Qur'an dan senantiasa mengajarkannya. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama barakta 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir
اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم.